Oke, ini cekringan yang menarik nih dari aplikasi. Bedah lirik JKT48 suara Mimi Rock, salah dengar rock. Apakah ini lagu horor? Gue nggak pernah kepikiran ke situ sih, dan emang selama ini nggak pernah membedah liriknya juga. Tapi ini merupakan sebuah pertanyaan yang menjadi trigger untuk kita ngebedah dari sisi lirik gitu. Ini apa nih? Nih. Oh, kalian dari tadi nggak sih ada ginian nih kuning-kuning coklatnya apa nih? Nggak taunya ini adalah sedotan guys. Hari ini aku sedang minum kopi dari Arah Kopi. Ini kopi susu Arabica enak banget. Kopinya berasa, susunya pas. Pokoknya nggak nyangka kan kalau ternyata gue menerima endorsan di sini. Nah sebenarnya nggak lagi di endorse sama Arah Kopi, tapi saya membuka endorsan buat teman-teman yang ada yang mau produknya dimasukin ke sini ke video-video saya. Layangkan saja kontak saya dimanapun saya bisa ditemui. Ada di Instagram, di Twitter, bebas. Ntar kita ngobrol. Nah balik ke cekringan aplikasi tadi. Nongol lagi deh. Bedah lirik suara Mimi Rock nih guys. Tahu dong lagunya dong. Setiap senja menghampiri, tahu gua. Cuman nggak pernah ngeh aja bahwa lagu lagu dengan balutan ceria dan lucu seperti ini ternyata memiliki pertanyaan dari aplikasi tadi. Apakah ini lagu horor? Kenapa jadi horor ya? Mari kita simak saja nih. Aku sudah membuka dari Google nih liriknya ya, dan kita baca sama-sama aja yuk. Mungkin kalau kita baca sambil dikasih asupan audio yang ceria gitu jadi nggak berasa meaningnya, kita lebih ke distract dengan lagu dan nada dan nuansanya gitu. Sedangkan kalau kita bedah cuma dari segi lirik doang, di sini dia makanya. Namaku dipanggil oleh seseorang. Saat ku coba menoleh ke belakang, di sana hanya ada angin berhembus. Tak ada sosok manusia seorang pun. Hah? Kangkung? Hah? Kayak, jadi dia dengar namanya dipanggil nih. Misalnya kayak Udin gitu. Udin siapa? Rangga gitu. Mas Rang. Set. Kagak ada orang. Apakah cuma bayangannya dia doang? Apakah cuma imajinasinya dia doang? Atau memang benar-benar ada yang manggil kan? Makanya aplikasi nanya di sini nih, jangan-jangan ini lagu horor. Gue juga begitu membaca satu bait pertama, iya juga ya. Makanya dia bertanya, hah? Ngonten lagi Jack? Enggak gitu dong. Itu kan ada hah gitu juga kan. Tapi enggak gitu dong. Hah, kangkung. Lanjut ke bait kedua nih. Dalam hatiku ada tanah yang kosong. Rumput-rumput liar tumbuh sepuasnya. Kenangan indah dari masa kecilku membuat makin terasa kesepian. Dalam hatinya ada tanah yang kosong. Ini analogi berarti ya, ibaratnya gitu, metaforanya tuh ada tanah yang kosong berarti ada ruang hampa. Entah di mana, besok kontol dirimu berada. Sorry maaf. Ada ruang hampa di hatinya, di mana ibaratnya ada rumput-rumput liar, ada gulma tumbuh sepuasnya di situ karena saking kagak diisinya gitu. Ya oke, kita nangkap lah analoginya, berarti dalam hatinya hampa udah gitu. Kenangan indah dari masa kecil membuat makin terasa kesepian. Oke. Gue oke aja. Nah, kita masuk ke bagian pre-chorus berarti nih. Tiap kali ku hendak menjadi dewasa, selalu tersadar kesendirianku. Ya berarti semakin bertambah usia, semakin jadi gede, makin nyadar, makin kesini kok gue makin kesini kok makin kesitu gitu, makin kesini kok I am alone gitu loh. Kayak waktu kecil, waktu remaja tuh banyak teman, tapi kok makin kesini lingkar pertemanannya makin dikit, makin sadar bahwa dia hidup sendiri gitu, sebagai tempat yang kosong dalam kerumunan orang ya gitu. Lalu ada Yoseko. Setiap senja menghampiri, selalu terdengar suara. Ini dia nih horor nih ya. Setiap senja menghampiri selalu, dan senja lagi emang harus ya kan, nongol setan-setan nongolnya pas senja gitu ya, pas sore menjelang malam gitu. Setiap senja menghampiri selalu terdengar suara. Mungkin salah mendengar. Nah, di sini sih kuncinya. Mungkin nggak benar-benar horor, mungkin dia cuma salah dengar doang. Mungkin suara angin ya. Sebuah suara yang ingin didengar sesuai harapan telah terdengar.
Apa nih maksudnya ya? Suara, dia pengen mendengar suara yang sesuai harapan dia, tapi akhirnya terdengar juga tuh. Tapi mungkin dia salah dengar. Nah, mungkin dia alpukat, tapi bukan alpukat. Iya deh alpukat, nah bingung kan lo? Ku yakin di suatu tempat ada seseorang yang terus menjaga diriku. Walaupun aku sadar ini hal yang konyol nih, typo ya, konyol nih. Y sama T sebelahan sih. Oh enggak dong, ini benar dong berarti dong. Jangan sampai typo nih. Ku yakin di suatu tempat ada seseorang yang terus menjaga diriku. Ini menarik nih. Berarti dia tahu bahwa ada orang yang care sama dia di luar sana, di suatu tempat, entah di mana. Walaupun aku sadar ini hal yang konyol, aku tetap ingin percaya hal itu. Ya, okay. Dia itulah mungkin cuma imajinasi dia doang, tapi dia meyakini bahwa ada di luar sana. Oh, berarti masuk nih kalau konteksnya adalah idol-idolan. Ketika dia mempunyai job desk sebagai idola, sebagai idol, tentunya ada pendukung, ada idola, ada penggemar, ada fans, ada supporter. Gue yakin di suatu tempat ada yang support gue dari jauh. Tapi di sini dia mikir bahwa ini hal yang konyol, berarti dia belum selevel itu untuk menjadi idola. Bisa jadi ini bisa dibilang ini idola yang baru tumbuh, baru mulai karirnya menjadi idola. Jadi dia belum seterkenal itu, mungkin benar-benar baru menjajaki, baru langkah awal dia di dunia peridolan. Mungkin fansnya belum banyak gitu, mungkin belum banyak yang tahu dia siapa. Tapi dia yakin bahwa ada kok seseorang di luar sana. Gitu. Di langit malam bintang mulai bersinar. Ya dong. Kalau bintang gak bersinar malam, enggak dong, salah dong. Yang bersinar kan bukan bintang tapi dibahas. Nggak, ini mari kita, ini ibaratnya gitu ya, kalau malam-malam kan bintang mulai kelihatan. Oke, intinya gitu. Aku pun merasa tidak sendirian karena dia ditemenin sama bintang-bintang itu, gitu ya. Berarti perasaannya gitu ya. Apakah perasaan legaku ini karena pancaran cahaya cinta? Dia di sini ternyata mempertanyakan. Ini gue nggak bakat nih nge-digging lagu dari segi lirik begini, harusnya nanya ke RSD ini kalau kayak gini. Kita ulang nih. Di langit malam bintang mulai bersinar. Aku pun merasa tidak sendirian. Apakah perasaan lega aku? Oh, jadi dia lega tuh karena dia ngerasa nggak sendirian, dia lega. Tapi bener, ini dia perasaan lega yang dialamin ini apakah dikarenakan? Sebenarnya nggak ada ya guys, kata dikarenakan tuh nggak ada ya, karena kata karena itu bukan kata kerja. Jadi nggak bisa dikasih imbuhan di kan gitu, nggak bisa dikasih imbuhan jadi kata kerja pasif. Kalau ada kata dikarenakan berarti ada kata mengarenakan dong. Tapi kan nggak ada. Dikarenakan tuh adalah kata yang dibuat-buat aja sebenarnya. Anyway, dia bertanya apakah perasaan lega yang diterima ini semua berasal dari pancaran cahaya cinta. Wah, tiba-tiba ada kata cinta nih, ada kata kunci baru nih. Ada cinta. Ada seseorang yang melihat ke langit sedang membagi kekhawatiran yang sama. Yang merindukan orang bukan hanya aku saja. Yoseko. Coba tolong dikasih pencerahan, maksudnya seseorang nih siapa? Apakah fans dia? Apakah cerminan dia sendiri yang dia lihat, melihat ke langit dan membagi kekhawatiran yang sama? Nah, multi interpretasi juga nih. Setelah mentari terbenam, semua terasa ramah, terlepas dari tekanan. Ayo sadarilah kelemahan itu, terbiasalah di dalam gelap. Waduh, Moon Knight. Enggak. Saya butuh pencerahan nih, maksudnya bagaimana nih? Setelah mentari terbenam, semua orang, maksudnya semua tuh semua orang apa? Semua hal gitu, terasa semua orang menjadi ramah gitu ya. Semua orang terlepas dari tekanan, karena tekanan tuh adanya karena kita hidup banyak gaya, maka kita dapat banyak tekanan gitu, rumus fisikanya ya. Fisikanya gitu nggak sih? Nggak. Biasanya kan tekanan misalnya dari kerjaan sehari-hari gitu kan nongolnya dari pagi ke sore gitu, 9 to 5, begitu udah lewat itu setelah mentari terbenam jam-jam sore ke malam, tekanan itu mulai lepas satu persatu, jadi orang bisa lebih ramah terhadap sekelilingnya gitu kali. Gue sotoy banget. Ayo sadarilah kelemahan ini, kenapa tiba-tiba jadi ada kelemahan ya? Weakness. Ayo sadarilah kelemahan itu, terbiasalah dalam gelap. Nih gue kurang paham guys, aku butuh pencerahan nih. Santai saja, perlahan-lahan pasti kau akan bisa melihat bentuk sang cinta.
Dibanding menyerah lebih baik sekarang tariklah nafasmu, impianmu ada di sana. Benar-benar cerminan lagu Idol banget ya. Kita lanjut dulu. Jika kita menutup mata, pasti kita bisa melupakan semuanya. Jika kita menutup mata, kita bisa ngelupain semuanya. Oke, masuk akal. Tapi jika lo memang menginginkan apa nih? Menginginkan cita-cita yang ingin dicapai, mimpi yang ingin dicapai gitu. Jika memang menginginkannya, impian pasti akan terlihat lagi berapa kali pun. Gitu. Jadi jangan melepaskan mimpimu. Untuk sesaat mungkin kita bisa sejenak beristirahat, merem gitu, memejamkan mata dan melupakan mimpi kita. Tapi kalau beneran kita mau untuk menggapai itu, pasti mimpinya akan nongol lagi. Itu dia saatnya untuk kita menggapainya. Iya sengkol. Setiap senja menghampiri. Oh, ini mengulang ya. Ini referen nih. Sama nih. Jadi berdasarkan referen ini aja kita bisa menyimpulkan apa nih? Apakah ini lagu horor seperti pertanyaannya Kang aplikasi tadi? Setiap senja menghampiri selalu terdengar suara. Suara dari siapa? Suara dari supporter. Tapi nggak benar-benar supporter. Oke. Jadi gimana nih enaknya gimana nih? Soalnya aku cek di sini kan ada nih kolom-kolom komennya nih. Tadi tuh aku nemuin satu komen yang bisa memberi pencerahan juga nih. Tadi dari siapa ya, gue lupa deh. Nah ini nih Muhammad Raihan Maulana, baca guys. Pertama dengar emang rada creepy gitu. Lama-lama akhirnya paham maksud dari liriknya tuh tentang member baru yang mulai berkembang. Tuh, member baru yang mulai berkembang dari yang awalnya nggak ada yang panggil, tuh kan benar, tidak dikenal dan sebagainya, cuma lihat dari belakang panggung sambil berkhayal ada yang manggil dia, sampai akhirnya ada fans yang panggil nama dia, mulai dikenal dan didukung. Oh gitu ya, menceritakan progres seorang idola dari awalnya dia memulai karirnya nggak ada yang kenal dia sampai akhirnya pelan-pelan mulai dikenal gitu. Nah ini juga dapat reply, wah baru paham, wah mantap, nggak mikir sampai situ. Sama sebenarnya aku juga tadi nggak mikir sampai situ sebelum baca ini. Gue benar-benar bingung kalau lirik yang ini nih. Tapi kurang lebih yang aku tangkap gitu. Kecuali kalau teman-teman dari yang lagi nonton nih punya pendapat tersendiri tentang lagu Salah Dengar Rock ini. Mungkin dari tadi gue juga salah dengar, salah tangkap terhadap interpretasinya terhadap lirik lagu ini sendiri kan, ya namanya juga multi tafsir kan. Tapi ini apa nih? Tadi udah kebahas. Ya, boleh kita ngobrol bareng aja, diskusi di kolom komen. Terima kasih aplikasi sudah memberikan materi ngobrol menarik juga nih. Salah dengar rock, suara Mimi Rock. Kalau memang lagunya tentang salah dengar, kenapa ada kata rocknya juga ya? Mungkin karena lagunya dibalut dengan irama rock gitu. Kalau kita bikin agak-agak dangdut dikit berarti salah dengar dangdut gitu ya. Nggak tahu juga. Tapi kita lanjut di kolom komen aja. Dan untuk videonya sendiri kita akan ketemu lagi di video berikutnya.